Selamat pagi, saya Ukirnika Pertama NIM 006 dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 1 tentang penentuan kadar timbal pada air Sungai Kapuas secara spektrofotometri ultraviolet visible. Lanjut, latar belakang. Timbal merupakan salah satu jenis logam yang berbahaya bagi tubuh manusia yang biasa terdapat pada air perairan yang telah terkontaminasi seperti pada Sungai Kapuas, yang biasa digunakan oleh manusia untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan lain-lain. Makanya diukur kadar timbalnya menggunakan spektrofotometri ultraviolet visible yang dapatkan kandungan timbal pada perairan secara alamiah yaitu 0,002 sampai 0,01 ppm menurut WHO, kurang dari 0,01 ppm. Lanjut. Analisis spektrofotometri adalah analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran intensitas warna larutan yang akan ditentukan konsentrasinya dibandingkan dengan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Lanjut. Spektrofotometri ultraviolet visible. Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer, sedangkan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. Jadi, spektrofotometri ultraviolet visible merupakan alat pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet 200 sampai 400 nanometer dan sinar tanpa 400 sampai 800 nanometer oleh suatu senyawa. Lanjut, metode penelitian. Pertama, alat yang biasa digunakan antara lain peralatan gelas standar, botol sampel, corong plastik, kertas saring, labu semprot, mikropipet, neraca analitik dengan ketelitian 0,0001 gram, 1 unit spektrofotometer ultraviolet visible Genesis 6. Ya, lanjut. Bahan yang digunakan antara lain Aquades, alisarin, red S, asam borat, asam nitrat, asam sitrat, natrium karbonat, natrium hidrogen fosfat, natrium tetraborat, gas asetilen, natrium hidroksida, timbal nitrat, indikator pH universal, dan sampel air Sungai Kapuas yang akan diteliti. Sekian dan terima kasih. Nama saya Dwi Rahayu, NIM 201933017, akan menjelaskan prosedur kerja pertama, kedua, dan ketiga. Lanjut pada prosedur kerja yang pertama, yaitu pengambilan sampel air Sungai Kapuas. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling cairan diambil pada beberapa titik dengan syarat titik pengambilan sampel harus representatif, yaitu pada hulu, tengah, dan hilir dengan kedalaman 4 meter. Untuk melakukannya seperti yang tertera di PPT ini. Kemudian untuk prosedur yang kedua, yaitu penentuan pH optimum dengan cara larutan standar timbal dengan konsentrasi 2 ppm divariasikan pada pH 4 hingga 12 dengan menggunakan NaOH 0,1 molar. Lalu ditambahkan 1 mili alizarin red S 0,01 molar pada masing-masing larutan dan 1 mili pada larutan buffer yang sesuai dengan pH. Larutan standar yang telah dicampur dengan alizarin red S dibiarkan kurang lebih 30 menit, yang kemudian dilakukan pengukuran menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 400 hingga 800 nanometer. Lalu pada prosedur kerja ketiga, yaitu penentuan kadar timbal tambah alizarin red S menggunakan spektrofotometri UV vis. Dengan sejumlah volume tertentu, larutan standar timbal 10 ppm dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili dengan variasi konsentrasi 1, 2, 3, 4, dan 5 ppm. Masing-masing larutan dengan konsentrasi tersebut diambil sebanyak 10 mili dan ditambahkan alizarin red S sebanyak 1 mili serta NaOH sebanyak 0,13 mili. Lalu ditambahkan buffer sesuai dengan pH optimum yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan penentuan absorbansi dari larutan standar menggunakan panjang gelombang maksimum. Untuk masing-masing pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali. Dari hasil pengukuran yang diperoleh dan larutan standar tersebut kemudian dibuat kurva kalibrasinya. Nama saya Nur Afni, NIM 2019-33011. Saya akan menjelaskan mengenai
prosedur kerja validasi metode spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama yaitu uji presisi. Uji presisi dilakukan dengan menggunakan konsentrasi dari larutan standar timbal, di mana absorbansi dari larutan standar tersebut digunakan untuk mencari standar deviasinya. Untuk menghitung uji presisi digunakan rumus Kv dalam persen sama dengan SD per X dikali 100%, di mana SD menyatakan standar deviasi, Kv menyatakan koefisien variasi, dan X menyatakan kadar analit. Yang kedua yaitu uji akurasi. Uji akurasi diperoleh dari hasil pemeriksaan bahan kontrol dan dihitung sebagai nilai biasnya, di mana untuk menghitung uji akurasi digunakan rumus D dalam persen sama dengan mutlak mu dikurang X per mu dikali 100%, di mana X menyatakan konsentrasi standar dan mu menyatakan konsentrasi standar yang terukur. Yang ketiga yaitu uji linearitas. Preparasi deret kalibrasi dibuat menggunakan Plancke matrix yang dimana di dalamnya telah ditambahkan analit standar dengan konsentrasi bervariasi yaitu 1 hingga 5 ppm. Analisis dilakukan pada masing-masing preparat menggunakan metode yang akan divalidasi dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Kemudian dihitung korelasi antara respon analitik rata-rata yang didapat dengan konsentrasi teoritis analit dalam preparat. Yang keempat yaitu limit deteksi dan limit kuantifikasi, di mana dalam limit deteksi dan limit kuantifikasi ini dilakukan menghitung kadar yang didapat dari respon Plancke matrix dari deret standar, kemudian dihitung rata-rata dan standar deviasi dari kadar-kadar tersebut. Untuk menghitung limit deteksi digunakan rumus YB ditambah 3 SB. Untuk limit kuantifikasi digunakan rumus YB ditambah 10 SB, di mana SB menyatakan simpangan baku dan YB menyatakan intercept atau kadar rata-rata Plancke. Prosedur kerja yang kelima yaitu pengukuran kadar timbal 2 sampel air sungai Kapuas secara spektrofotometri UV-Vis. Hal yang pertama dilakukan yaitu mengambil 10 mili masing-masing sampel yang ditambahkan 1 mili reagen alizarin red S, kemudian ditambahkan NaOH sebanyak 0,13 mili dan 1 mili buffer. Selanjutnya larutan didiamkan selama 30 menit dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 563 nanometer. Kemudian pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pada masing-masing sampel. Adapun hasil yang diperoleh yang pertama yaitu pada penentuan pH optimum yang dilakukan dengan cara masing-masing larutan dengan pH yang berbeda diukur pada rentang panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Pada masing-masing pH akan diperoleh panjang gelombang maksimum yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian, grafik tersebut menyatakan bahwa pH optimum yang diperoleh ialah 8 dengan absorbansi sebesar 0,072 dan panjang gelombang maksimum yang diperoleh ialah 563 nanometer, di mana pada pH 8 ini terbentuk kompleks stabil antara timbal dengan alizarin red S karena tereksitasinya logam timbal dengan sempurna. Panjang gelombang maksimum yang diperoleh pada pH tersebut digunakan untuk mendapatkan hasil analisis yang peka dan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila, NIM 201933001 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penentuan kadar timbal dengan metode UV-Vis. Bagian pembuatan kurva kalibrasi. Pada pembuatan kurva kalibrasi digunakan 5 variasi konsentrasi yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 ppm. Pengukuran dilakukan dengan membuat larutan uji dari awal prosedur sehingga dapat memvalidasi metode analisis yang digunakan. Dari hasil pengujian didapatkan kurva kalibrasi larutan standar PB2 yaitu sebagai berikut yang terlampir. Didapatkan garis kurva yaitu linear ke atas sehingga didapatkan Y sama dengan 0,0062X tambah 0,0013 dan R kuadrat sama dengan 0,9952. Lanjut, validasi metode penentuan PB2 dengan spektrofotometri UV-Vis, di mana ada 7 parameter yang terukur. Yang pertama, akurasi
dengan nilai 0,15% sampai 26,1%. Kedua, presisi dengan nilai 3,03% sampai 18,33%. 3. Linearitas 1 sampai 5 ppm. 4. Limit deteksi 0,46 ppm. 5. Limit kuantisasi yaitu 1,54 ppm. 6. Persamaan regresi yang didapatkan pada kurva yaitu Y sama dengan 0,0062 X tambah 0,0013. Ketujuh, koefisien korelasi juga didapatkan pada kurva nilai R kuadrat yaitu 0,9962. Ada beberapa penjelasan pada validasi metode penentuan PB2 dengan spektrofotometri UV-Vis, yaitu nilai akurasi pada konsentrasi 2, 3, 4, dan 5 ppm memenuhi kriteria batas penerimaan, yaitu lebih kurang 20%. Nilai presisi pada konsentrasi tersebut memenuhi kriteria batas penerimaan Cafe-Horowitz, yaitu lebih kurang atau sama dengan 16%. Sedangkan pada konsentrasi 1 ppm nilai akurasi melebihi dari kriteria batas penerimaan. Hal ini diidentifikasikan adanya galat sistematis yang mempengaruhi tingkat akurasi pengukuran pada konsentrasi 1 ppm. Nilai presisi pada konsentrasi 1 ppm melebihi dari kriteria batas penerimaan yang ditetapkan. Kemudian, semakin kecil nilai Kv dalam persen, maka semakin teliti metode tersebut, dan sebaliknya. Metode analisis memenuhi syarat linearitas yang diterima karena lebih besar dari 0,9952. Hal ini menunjukkan bahwa metode tersebut menghasilkan kelinearan yang baik. Nilai limit deteksi menunjukkan bahwa konsentrasi terendah yang dapat dideteksi dengan metode ini. Di atas sudah dicantumkan nilai limit deteksinya yaitu 0,46 ppm. Nilai limit kuantisasi menjelaskan bahwa konsentrasi analit terendah dalam sampel yang dapat diukur secara tepat dan teliti, di mana nilai limit kuantisasinya yaitu 1,54. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairudin akan menjelaskan pembahasan materi tentang penentuan kadar timbal dalam air Sungai Kapuas menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Seperti terlihat pada tabel, terdapat 9 sampel air Sungai Kapuas yang mengandung timbal dengan konsentrasi 2,16 sampai 4,79 ppm. Walaupun demikian, data ini perlu dibandingkan dengan metode yang sudah tervalidasi atau penggunaan bahan acuan. Gunanya yaitu agar dapat mengevaluasi kerja suatu metode analisis, menjamin prosedur analisis, menjamin keakuratan dan keterulangan hasil analisis. Salah satu indikasi yang mempengaruhi pengukuran konsentrasi timbal ialah dengan adanya proses pengompleksan, sehingga kondisi analit akan tergantung terhadap kestabilan kompleks.
Berdasarkan hasil validasi metode analisis yang diperoleh menggunakan bahan metode spektrofotometri UV-Vis memenuhi kriteria batas penerimaan. Namun, pada pengaplikasiannya pada sampel air Sungai Kapuas, kemampuan metode ini masih perlu dilakukan perbandingan dengan metode yang sudah tervalidasi, yaitu spektrofotometri serap atom. Kesimpulan, berdasarkan penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Nilai pH optimum yang diperoleh pada pengukuran PB dengan spektrofotometri UV-Vis adalah pada pH 8. 2. Validasi metode analisis untuk pengukuran PB dengan parameter akurasi sebesar 0,15% sampai 25,1%. Presisi sebesar 3,003% sampai 18,33%. Linearitas dengan nilai R sama dengan 0,9962. Limit dedikasi sebesar 0,46 ppm dan limit kuantifikasi 1,54 ppm. 3. Kadar logam timbal dalam air Sungai Kapuas dengan spektrofotometri UV-Vis yaitu berkisar 2,16 ppm sampai 4,79 ppm. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.